Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam video warahmatullahi kali ini wabarakatuh. kami akan menjelaskan mengenai materi mobile computing. Mobile computing memiliki konsep yang memungkinkan menggunakan komputer tetap terhubung ke jaringan seperti internet saat sedang bergerak atau tidak berada di lokasi yang tetap atau terikat di meja, dan dapat tetap melakukan tugas komputasi seperti mengirim email maupun mengakses data atau streaming sambil berpindah tempat. Next. Pada slide ini menjelaskan network atau jaringan merupakan sekelompok komputer dan perangkat terkait yang terhubung oleh fasilitas komunikasi network atau jaringan dan memiliki 3 tipe berdasarkan skala geografisnya, yaitu yang pertama LAN, Local Area Network, yang memiliki skala terkecil seperti dalam satu laboratorium atau gedung. Kemudian ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang skalanya cakupannya seukuran kota. Dan yang terakhir yaitu WAN, yang mencakup seluruh dunia seperti internet sebagai contohnya. Dan next, jaringan atau network sendiri mempunyai beberapa topologi jaringan, yaitu peta atau layout fisik yang menunjukkan bagaimana komputer-komputer dalam sebuah jaringan saling terhubung. Nah, pada gambar ini dijelaskan beberapa topologi, yaitu yang pertama topologi star atau topologi bintang, yaitu semua komputer yang kotak-kotak itu terhubung ke satu pusat lingkaran di tengah, mungkin bisa switch atau hub. Untuk topologi kedua yaitu ada topologi ring. Ring itu setiap komputer terhubung 2, jadi masing-masing harus mengirimkan terlebih dahulu ke komputer selanjutnya. Untuk yang ketiga yaitu ada topologi mesh, yaitu topologi yang sedikit rumit karena banyak komputer yang terhubung langsung ke banyak komputer lain. Jadi satu komputer ke komputer lain memiliki banyak kabel istilahnya. Jadi satu komputer bisa terhubung ke langsung banyak komputer lainnya. Kemudian ada topologi bus, yaitu topologi yang menggunakan satu jalur kabel utama yang disebut sebagai bus. Untuk next slide dijelaskan tentang LAN atau jaringan kabel. Itu kan lebih populer dan lebih murah serta mudah dipasang. LAN atau Ethernet menggunakan metode kontrol akses media CSMA atau CD, collision detection. Dengan kecepatan transmisi datanya normalnya adalah 100 Mbps, meskipun bentuk awalnya hanya 10 Mbps dan bentuk terbarunya bisa mencapai 10 Gbps. Spesifikasi teknis untuk Ethernet sebagai dijelaskan dalam standar IEE 802.3. Sedangkan perangkat nirkabel atau Wi-Fi atau wireless beda, tidak menggunakan akses media CSMA atau CD, tetapi menggunakan CSMA atau CA, yaitu collision avoidance, yang dijelaskan dalam standar Wi-Fi IEE 802.11. Memahami semua itu diperlukan untuk memahami lapisan-lapisan ISO atau OSI model yang mempunyai pengertian sebuah standar internasional yang mengorganisir dan membagi-bagi berbagai hal agar komunikasi data di jaringan berlangsung dengan baik. Seperti yang ditunjukkan pada slide ini, mempunyai 7 lapis layer yang berurutan. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing dan hanya bisa berinteraksi langsung dengan lapisan yang tepat di bawahnya atau di atasnya. Kemudian untuk next slide, penjelasan dari masing-masing yang telah ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Ada layer 1 yaitu physical layer yang berisi perangkat keras itu sendiri, yang mencakup segala sesuatu yang berbentuk fisik
seperti jenis kabel, level tegangan listrik, atau sinyal optik yang digunakan untuk mengirim bit data angka, yaitu bit data 0 dan 1. Kemudian ada layer 2, data link layer, yang bertugas mengatur bagaimana data dikirimkan melalui media atau saluran tersebut. Dan pada layer ini terdapat MAC address. MAC address yaitu alamat unik yang dimiliki setiap perangkat. Kemudian pada layer 3 yaitu network layer. Pada layer ini terdapat IP address yang bekerja, yang bertanggung jawab untuk pengamatan dan routing atau menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk melakukan perjalanan melintasi berbagai jaringan seperti internet sampai ke tujuan yang benar. Untuk next slide dijelaskan lagi layer selanjutnya yaitu transport. Transport layer adalah tempat TCP dan UDP beroperasi. Lapisan ini menggunakan port untuk memastikan data sampai ke aplikasi yang tepat di komputer tujuan dan bertanggung jawab atas kualitas pengiriman seperti error correction dan flow control. Layer selanjutnya yaitu session layer, bertugas mengolah sesi atau koneksi yang dianalogikan seperti manajer yang membuka dan menjaga menutup saluran komunikasi tersebut antara dua aplikasi. Kemudian layer ke-6 yaitu presentation layer, bertindak sebagai penerjemah universal yang mengubah format data agar bisa dimengerti oleh layer terakhir yaitu layer aplikasi, yaitu interface yang kita gunakan sehari-hari seperti misal WhatsApp dan lain-lainnya. Dan cara kerja layer-layer ini dapat dianalogikan seperti kita menggunakan misal Gojek, lalu kan seperti kita menggunakan Gojek tersebut kita pada layer aplikasi yang mana langsung interface ingin melakukan apa lalu dilanjutkan oleh layer bawahnya kalau dalam gambar ini. Kemudian kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai layer mulai dari layer network, data link. Dan setelah penjelasan mengenai OSI layer tadi, kami akan menjelaskan mengenai apa itu IP, TCP, dan UDP. Pada pengertian IP yaitu aturan utama yang mengirimkan data di internet. Seperti IP itu merupakan seperti sebuah alamat yang bekerja untuk mengambil pesan atau menempelkan yang ditunjukkan diagram ini. Ia bekerja dengan mengambil pesan atau data dan menempelkan sebuah header di depannya yang berfungsi seperti label. Keseluruhan paket yaitu header plus data ini disebut dengan paket. Bagian header ini berisi informasi krusial, terutama alamat pengirim dan alamat penerima yang kita kenal sebagai alamat IP, seperti contohnya 112.44.44.23. Kemudian penerimanya memiliki alamat IP 147.12.68.211. Kemudian router menggunakan itu untuk mengetahui akan melakukannya dan mengirimkannya pada jalur mana yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci. Nah, router itu menghubungkan bagian-bagian jaringan yang berbeda menjadi satu jaringan besar. Seperti contoh pada gambar di samping kanan yang menghubungkan banyak komputer. Router bisa melakukan ini karena menggunakan table routing. Table routing adalah bisa dimaknai yaitu buku petunjuk jalur atau table routing ini kemudian saling berbicara untuk bertukar informasi jalur terbaik yang menggunakan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, router tidak perlu mengingat alamat setiap komputer karena alamat IP hanya terdiri dari dua bagian, yaitu network address 127.45.20 dan yang terakhir .21 di paling akhir yaitu bagian host address.
Tidak perlu mengetahui alamat setiap komputer. Hanya dengan mengetahui alamat IP tersebut, router dapat melakukan routing mencari jalur mana yang tepat. Dan proses pengiriman ini atau routing didasarkan pada paket yang independen, tidak seperti panggilan telepon yang jalurnya harus tersambung terus-menerus. Mekanismenya beda, lebih mirip dengan pengiriman surat via pos, di mana tiap paket bisa mengambil jalur yang berbeda-beda. Untuk next slide, UDP. Apa itu UDP? UDP atau User Datagram Protocol memiliki fungsi utama menyediakan nomor port yang memberitahu data harus dikirim ke aplikasi mana di dalam komputer tujuan. Misalnya port 80 untuk web browser. Informasi port ini ditambahkan dalam sebuah header. Header itu di depan data. Lalu yang ditunjukkan pada diagram data dengan header UDP. Data dalam header UDP ini kemudian dibungkus lagi dengan header IP. UDP bersifat tidak dapat diandalkan atau unreliable, yang berarti UDP hanya memancarkan atau menembakkan sinyal data dan tidak tahu menau data tersebut dapat diterima oleh penerima dengan baik ataupun tidak, dan tidak dapat memperbaikinya. Untuk selanjutnya, berbeda dengan UDP, TCP Transmission Control Protocol itu lebih reliable atau dapat diandalkan. Tidak sama seperti UDP, TCP memakai port juga untuk mengirim data ke aplikasi yang tepat. Tapi TCP memiliki beberapa fitur yang membuatnya lebih unggul. Yang pertama yaitu menjamin pengiriman berurutan dengan menggunakan nomor urut, yaitu sequence number pada setiap paket. Jika paket tiba tidak berurutan, menerima bisa menyusunnya kembali dengan benar. Yang kedua, melakukan pengiriman yang mana data pasti diterima dengan mekanisme ACK atau acknowledgement seperti yang ditunjukkan pada gambar. ACK yaitu bahwa kita mengasih tahu bahwa penerima itu telah menerima datanya secara keseluruhan dengan baik. Jika belum ACK, maka akan otomatis mengirimkan ulang data yang hilang tersebut. TCP juga memiliki flow control yang berfokus pada hubungan fokus satu ke satu perangkat, atau istilahnya sender hanya fokus ke receivernya, seperti itu. Untuk mencegah agar pengiriman tidak membanjiri penerima atau receiver, dan TCP juga memiliki congestion control yang berfokus pada keseluruhan jaringan untuk mengontrol agar mengirim tidak membanjiri jaringan yang sedang macet. Jadi tidak terus ditimpa ketika ingin melakukan routing. Perbandingannya yaitu TCP yaitu pilihan utama sebagian besar aplikasi. Karena apa? Karena aplikasi tersebut tidak ingin ada data yang hilang tentu saja, dan tidak ingin juga ada data yang tidak berurutan. Contoh nyatanya seperti email atau web traffic dan transaksi keuangan. Soalnya untuk pengiriman data itu perlu sangat penting, jika salah sedikit saja sangat akan mengganggu. Tetapi UDP juga bisa jadi solusi untuk pengiriman data yang ingin dilakukan secara cepat, karena tidak memiliki mekanisme flow control atau congestion control yang bisa memperlambat lalu lintas, dan tidak memerlukan pengiriman ulang retransmission data yang hilang. Hal ini membuat UDP bagus untuk lalu lintas yang real time saja. Meskipun data bisa tiba-tiba tidak berurutan, ini tidak terlalu penting karena hanya kehilangan data yang sedikit dan masih bisa dipahami, seperti dalam kasus-kasus tertentu, yaitu seperti hilangnya beberapa frame dalam streaming video ataupun audio, di mana kelancaran lebih penting daripada keutuhan data, seperti itu. Kemudian next slide. Nah, apa itu MAC? Medium Access Control. Medium Access Control itu bertujuan untuk mengelola bagaimana perangkat melakukan transmisi data. MAC bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan bagaimana sebuah perangkat seperti
A, B, atau C diizinkan untuk mengirimkan frame atau paket data. Jika dua perangkat mengirim data pada media yang sama di waktu yang sama, maka akan terjadi tabrakan atau collision yang merusak data. Oleh karena itu, protokol MAC atau Medium Access Control ini dibutuhkan untuk menentukan kualitas komunikasi yang baik, yaitu kualitas komunikasi yang baik tersebut mencakup beberapa hal, yaitu transmisi yang berhasil, reliable, laju data yang tinggi atau high throughput, dan yang terakhir penundaan rendah atau low latency. Nah, pada saat ini disimulasikan jika perangkat A atau C langsung mengirimkan data kapanpun ketika mereka membutuhkan tanpa memeriksa status atau saluran terlebih dahulu. Perangkat akan mengabaikan komunikasi lain yang mungkin sedang berlangsung. Seperti yang ada pada gambar tersebut, jika A dan C sama-sama mengirimkan sinyal, mereka akan bertemu dan menyebabkan collision, dan metode ini memiliki tingkat terjadinya collision atau tabrakan yang sangat tinggi dan efisiensinya sangat rendah, yaitu low throughput, karena banyak data yang rusak dan harus dikirim ulang. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi atau simulasi yang lebih unggul, yaitu CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Adalah mekanisme yang dimana perangkat akan mendengarkan media, atau yang bisa disebut sense carrier, sebelum mencoba mengirim. Carrier sense berarti perangkat akan memonitor saluran untuk mendeteksi apakah ada sinyal dari perangkat lain seperti A yang sedang aktif. Jika saluran tersebut terdeteksi sibuk, perangkat seperti C akan menunda terlebih dahulu transmisinya. Yang dilihatkan pada gambar yaitu down transmit, maka perangkat-perangkat lainnya tidak bisa mengirimkannya untuk mencegah collision. Jika saluran terdeteksi kosong atau idle, barulah perangkat akan mulai mengirimkan datanya. Metode ini secara drastis mengurangi jumlah tabrakan. Untuk memastikan apakah masih bisa terjadi collision atau tidak, kita akan mempelajari pada next slide. CSMA tadi memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu CSMA/CD atau collision detection, yang dipakai di jaringan kabel atau LAN atau yang disebut Ethernet, tapi tidak bisa digunakan pada jaringan nirkabel, wireless, atau Wi-Fi. Metode ini mempunyai dua syarat utama. Pertama, sinyal yang dikirimkan harus sama persis dengan sinyal yang diterima. Kedua, yaitu semua perangkat di saluran harus bisa mendengar hal yang sama, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan di dunia wireless karena masalah seperti hidden terminal, di mana tidak semua perangkat bisa saling mendengar dan ada sinyal yang bisa melemah karena bertabrakan, tidak bisa mendengarnya secara bersamaan. Akibatnya pengirim tidak bisa mendeteksi jika terjadi tabrakan di sisi penerima dan tidak tahu apakah pengirimannya berhasil atau tidak. Nah, pada gambar ini menjelaskan bahwa garis merah itu sinyal wirelessnya, yaitu semakin melemah seiring menambahnya jarak dari A, yaitu A itu pemancarnya. Dan garis hijau itu batas minimum agar sinyal bisa diterima. Nah, A itu pemancar. B dapat menerima datanya dengan baik karena masih di batas garis hijau, sedangkan C berada di tepi jangkauan yang mana mendapatkan sinyal minimum bahkan sangat lambat. Kemudian D itu sudah di luar jangkauan karena sudah melebihi garis hijau pada gambar tersebut. Karena sinyal wireless itu yang tadi memiliki sifat yang semakin jauh semakin memiliki sinyal yang jelek. Pada gambar atau slide ini menjelaskan collision detection, yaitu pada konteks nirkabel atau wireless. Gambar ini mengilustrasikan di mana skenario node A sedang mengirimkan data ke node B, tetapi pada saat yang bersamaan juga node C mengirimkan sinyal yang sama ke B, karena
B berada dalam jangkauan sinyal A dan C. Kedua sinyal tersebut tiba di B secara bersamaan dan terjadi tabrakan atau collision. Agar B berhasil menerima data dari A, daya sinyal A harus lebih kuat dari not lainnya. Seperti itu. Collision detection ini tidak direkomendasikan untuk perangkat wireless. Kemudian slide selanjutnya melanjutkan lagi untuk pada perangkat nirkabel atau wireless itu memiliki beberapa masalah, yaitu hidden terminal dan exposed terminal yang kadang-kadang menyebabkan collision. Nah, pada gambar ini menjelaskan masalah hidden terminal. Yang pertama yaitu masalah hidden terminal yang digambarkan oleh node C. C tidak bisa mendengarkan node A yang sedang mengirimkan ke node B karena mengira saluran kosong atau idle. Node C ikut mengirim dan menyebabkan tabrakan sinyal di node B sehingga transmisi gagal. Kemudian ada yang namanya exposed terminal yang digambarkan oleh node X. Node X ingin mengirim ke node Y, namun node X mengira sinyal node A yang sedang mengirim ke node B mengira saluran tersebut sedang sibuk dan tidak idle. Akibatnya node X memilih diam. Karena node X mendengar sinyal transmisi yang dilakukan oleh node A, maka node X lebih memilih diam karena mengira saluran itu sibuk, tidak idle. Padahal pengirimannya ke node Y dan tidak akan mengganggu node B yang sedang mengirimkan data. Masalah ini bukanlah masalah collision, melainkan masalah pemborosan waktu atau defisiensi jaringan, tidak efisiensinya sebuah jaringan. Maka dengan dengan permasalahan tersebut dibutuhkannya metode IEEE 802.11 yaitu CSMA atau CA atau collision avoidance. Seperti pada gambar ini, itu pada lingkaran bulat yang berwarna abu-abu. Dalam jangkauan tersebut hanya ada perangkat X, S, dan M, sedangkan di gambar bulat yang berwarna biru itu hanya ada perangkat D, Y, dan K. Untuk perangkat S mengirimkan sinyal RTS RTS atau ready to send ya, dan yang akan diterima oleh perangkat D, dan D lalu mengirimkan sinyal CTS atau clear to send. Maka semua perangkat yang mendengar hal tersebut akan terdiam atau memasuki fase silence. Dalam fase silence ini baru dilakukan pengiriman sebuah data sampai sebuah data tersebut menyelesaikan pengiriman tersebut dengan pengonfirmasian sinyal ACK yang dikirim dari perangkat D ke perangkat S. Nah, karena pada lingkaran tersebut hanya dapat mendengar beberapa interaksi perangkat, sinyal S itu mengirimkan data yang tadi, mengirimkan peringatan pada slide sebelumnya yaitu RTS. Ini menjelaskan itu perangkat Y dan K tidak bisa mendengarkan RTS karena tidak bisa mendengarkan transmisi data dari perangkat S. Perangkat Y dan K mendengar sinyal CTS, dan sinyal X dan M mendengarkan peringatan sinyal RTS. Nah, sudah dengan mendengar hal tersebut, perangkat-perangkat lainnya maka jadi dalam status silence dan akan mendapatkan NAV atau allocation vector. Dengan mendengarnya hal-hal tersebut, mendengar perangkat X dan M mendengar sinyal RTS. Nah, analoginya sinyal RTS terkirim penerima, misalnya router akan membalas dengan sinyal CTS, clear to send, sinyal OK silakan bicara. Maka siap mendengarkan, dan sinyal CTS ini juga berisi durasi waktu yang tersisa untuk data dan ACK.
RTS itu juga sama, berisi dengan alamat pengirimannya, perangkat ingin mengirimkan ke perangkat yang mana, dan berisi juga selama transmisi data itu waktu yang dibutuhkan berapa, sehingga perangkat-perangkat lainnya diam dan menghitung countdown waktu tersebut. Seperti itu. Untuk setelah mengirimkan menerima CTS, barulah mengirimkan paket data tersebut yang akan dibalas ACK atau acknowledgement dalam slide sebelumnya, yang artinya data sudah saya terima dengan baik atau dianggap tuntas. Semua perangkat yang terdiam tadi akan melanjutkan hitung mundur. Mereka yang tadi dibekukan itu melanjutkan hitung mundur mereka mulai dari 0. Dan untuk perhitungan yang mendapatkan lebih cepat, misalnya ada perangkat dengan perhitungan countdown 5, ada perangkat dengan hitungan countdown 10, maka perangkat yang perhitungan countdownnya lebih singkat akan melakukan RTS terlebih dahulu. Jika dalam pengiriman data tersebut ada kendala pengiriman, maka tidak memaksakan untuk mengirimkan ulang sinyal tersebut, tetapi mengantri di exponential back off itu menjadi 2 kali lebih lama waktunya. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa CSMA atau CD, collision detection, melakukan transmisi data serta mendeteksi collision secara bersamaan itu tidak efektif dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada perangkat nirkabel, karena perangkat nirkabel atau WiFi ini tidak bisa melakukan collision detection secara bersamaan dengan pengiriman datanya, karena ada beberapa masalah juga, yaitu hidden terminal dan exposed terminal. Lebih baik perangkat nirkabel menggunakan CSMA atau collision avoidance yang melakukan pencegahan agar tidak terjadi collision sama sekali sejak awal. Masuk ke frekuensi power communication. Nah, jadi kita beralih dulu ya ke mediumnya, yaitu spektrum frekuensi. Nah, semua komunikasi nirkabel itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Spektrum ini tuh sangat luas, dari frekuensi yang dari yang sangat rendah atau VLF hingga sangat tinggi yang di bagian itu adalah IHF. WiFi yang bisa digunakan berada di band UHF dan SHF, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Itu tuh adalah kecepatan internetnya ya, bukan 5G atau. Penting buat diingat ya, semakin tinggi frekuensi itu semakin pendek panjang gelombangnya. Nah, ini tuh sangat mempengaruhi karakteristik sinyal yang kita bahas di slide berikutnya nanti. Dan ini tuh nanti tuh semakin kecil frekuensinya tuh untuk sinyal tuh bisa dibilang tuh sangat pengaruh ya. Seperti kayak kamu mau ngirim suatu paket ya, paket yang untuk dari WA ke WA servernya. Oke, selanjutnya itu nanti ada low for mobile communication. Karakter frekuensi ini sangat beda. Frekuensi rendah itu seperti radio AM, punya data rate rendah tapi jaraknya sangat jauh dan bisa menembus objek dengan baik. Contohnya itu seperti apa? Radio AM itu mengikuti lekuk bumi atau bundar ya, bulat. Nah, sebaliknya frekuensi tinggi seperti 5G atau WiFi punya data rate sangat tinggi tapi jaraknya sangat pendek dan mudah terhalang sinyal. Ini bergerak lurus atau line side, sinyal WiFi bisa sampai ke kamar kita, bukan karena menembus tembok, tapi karena efek dari pantulan dindingnya. Ya. Itulah kenapa ada low frequency dan high frequency. Oke, sekarang masuk ke frequency and regulation. Nah, kenapa sih harus ada ini? Karena tiap negara itu harus dibedain. Jika semuanya disamakan seperti angkanya ya, di baliknya itu kayak Europe ini 880, tentu USA dan Jepang pun bakal bisa mengakses. Nah, justru itu kenapa semuanya dibikin regulasi. Karena spektrum ini tuh adalah sumber daya yang terbatas ya. Penggunanya itu diatur ketat banget oleh badan internasional seperti ITU, ITUF, dan badan nasional seperti Kominfo ya. Tiap negara itu punya alokasi yang berbeda untuk layanan yang sama. Contoh praktisnya tuh mengapa HP Amerika tuh kadang tuh bisa dapat sinyal 4G di Eropa, ya karena frekuensi yang dialokasikan 4G di kedua wilayah itu berbeda tentu. Regulasi ini tuh mencegah intervensi antar layanan yang berbeda atau bisa yang kita pelajari itu adalah collision ya, bertabrakan. Oke, selanjutnya signal propagation signal. Oke. Yang pertama itu signal nirkabel itu berhenti begitu saja, tapi melemahnya itu ada 3 level jangkauan yang perlu diketahui.
Yang pertama itu transmission range. Nah, ini tuh area di mana sinyal kuat dan kita bisa terhubung dengan baik. Lalu yang kedua itu ada detection range, di mana sinyal itu mudah melemah, kita mungkin masih bisa melihat nama WiFi-nya, tapi tidak bisa terhubung. Nah, itu sangat banyak kasusnya ya di beberapa WiFi lokal atau WiFi yang kita temui. Kita mungkin masih bisa melihat WiFi-nya, tapi tidak bisa terhubung. Dan yang ketiga itu adalah interference range. Kalau di sini kan signal may not be detected ya, sama hampir mirip, di mana perangkat sudah tidak bisa mendeteksi sinyal sama sekali. Nah, itu perbedaannya dari detection range. Nah, dari sinyal itu masih ada dan bisa mengganggu jaringan yang lain sekitarnya. Seperti analogi sederhananya itu, ruang tamu adalah transmission range-nya, lalu dapur itu adalah detection range-nya, dan garasi itu adalah interference range bagi wifi tetangga kita. Jadi dari ibaratnya tuh garasi itu bisa diketahui range-nya tuh sampai ke rumah tetangga kita sendiri. Oke, lanjut. Ya, oke, lanjutnya tuh propagation range-nya ya sama mirip. Oke, signal propagation ya. Oke, signal propagation bergantung pada frekuensinya. Perilaku propagasi sinyal dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada grounded ya, yang bisa dilihat ini. Frekuensi ini tuh cuma sekedar kurang lebih itu 2 MHz. 2 MHz bergantung frekuensinya. Perilaku sebagai media grounded sangat rendah. Gelombang merambat mengikuti permukaan bumi. Contohnya itu seperti radio AM. Dan lalu yang kedua itu ada skywave. Nah, skywave itu untuk frekuensi menengah, gelombangnya memantul di lapisan ionosfer. Contohnya tuh radio amatir yang bisa digunakan komunikasi antar benua, antara benua Asia dan benua Eropa contohnya. Dan yang terakhir itu line of sight untuk frekuensi tingginya. Nah, gelombang lurus seperti cahaya. Contohnya tuh seperti kita tuh remote TV atau infrared ya bisa dibilang. Atau sinyal WiFi yang memantul ke dinding yang saya tadi jelas. Oke, lanjut. Yang ke ini lalu ada multiplexing. Nah, kita masuk topik ketiga multiplexing. Nah, tujuannya tuh apa sih? Yaitu bagaimana caranya agar banyak pengguna bisa memakai satu media sama secara bersamaan. Seperti contohnya tuh satu jalan tol, bagaimana cara agarnya 1.000 mobil bisa lewat. Ya, multiplexing ini adalah teknik untuk membagi jalan tolnya tersebut. Ada 4 cara ya. Yang pertama itu ada ruang atau space, lalu times, frekuensi, dan kode. Oke, selanjutnya makan dijelasin. Oke, ini contoh yang tadi lanjutannya yang sebelumnya ya dari multiplexing. Nah, metodenya tuh ada beberapa ya. Contohnya itu ada FDM. Nah, FDM itu Frequency Division Multiplexing. Nah, metode pertama FDM itu atau ini bisa adalah cara paling sederhana bisa dibilang. Seperti seluruh spektrum itu frekuensi dibagi menjadi beberapa pita atau jalur kecil. Nah, setiap penggunanya itu mendapatkan satu jalur eksklusif atau jalur khusus buat pengguna tersebut. Nah, contohnya murninya itu dari FDM adalah siaran radio. Kenapa itu? Makanya dari itu kenapa radio itu ada banyak beberapa frekuensinya ya, bisa dibilang ada yang 98,0, 7,0, dan lain sebagainya ya. Nah, setiap stasiun radio itu punya frekuensinya sendiri dan mereka siaran bersamaan sepanjang waktu. Nah, kelemahannya itu jika satu studio radio tidak siaran, nah jalurnya itu tetap kosong dan tidak bisa dipakai oleh stasiun lain. Oke, selanjutnya. Lalu ada metode TDM, nah, Slide Time Division Multiplexing ya. Nah, metode kedua ini adalah TDM. Di sini semua pengguna tuh memakai seluruh jalur frekuensi atau enggak bisa dibilang tuh menggunakan satu koneksi yang sama atau satu jaringan jalur yang sama ya. Tapi secara bergiliran. Nah, dalam slot waktu yang sangat cepat atau bisa dibilang milisecond ya. Semua orang saat merequest sebuah data seperti yang tadi dibilang itu adalah CTS atau RTS request to send ya. Nah, itu dengan cepat ya bisa dibilang karena balik lagi teknologi sudah melampaui batas. Nah, contohnya tuh bisa dibilang jaringan telepon digital yang lama. Nah,
30 orang itu bisa menelpon lewat satu kabel yang sama karena setiap orang itu mendapat giliran sepersekian detiknya ya. Untuk mengirimkan suatu potongan suaranya karena perputarannya itu sangat cepat. Kita merasakan seolah-olah koneksi terus-menerus. Nah, kelemahannya itu sinkronisasi waktu yang sangat presisi. Lalu lanjut, ada metode yang ketiga. Nah, ini adalah time and frequency multiplex. Nah, teknologi modern ini tuh sering menggabungkan keduanya seperti yang tadi itu yang saya bahas, FDM dan TDM. Nah, contohnya tuh adalah jaringan seluler 2G atau seluler biasa yang biasa kita gunakan untuk mengisi pulsa zaman dahulu ya. Konsepnya tuh sederhana, operator seperti Telkomsel dan Indosat dibagi-bagi. Nah, pita frekuensi yang berbeda ini adalah FDM. Nah, kemudian di dalam satu pita frekuensi milik Telkomsel ini, itu 8 orang bisa menelpon secara bersamaan dari satu tower dengan cara berbagai slot waktu dengan frekuensi yang cepat ya, jadi bilang. Nah, ini adalah PDM. Jadi setiap pengguna itu mendapat alokasi berdasarkan frekuensi dan slot waktunya. Oke, selanjutnya ada CDM ya, yang keempat. Nah, CDM atau Code Division Multiplexing. Nah, metode ketiga atau keempat ini yang paling canggih adalah CDM. Mengapa begitu? Karena bisa dibilang semua pengguna memakai frekuensi yang sama di waktu yang sama juga. Nah, jadi double lah bisa dibilang. Ini bisa terjadi karena setiap pengguna diberi kode yang unik. Nah, nggak kayak yang sebelumnya itu seperti antrian yang panjang ya, tapi dengan kecepatan yang tinggi, maka bisa semua orang bisa meng-request RTS yang sama dengan waktu yang sama juga. Nah, ini bisa terjadi karena setiap diberi kode yang unik. Analogi sederhananya itu kayak sebuah pesta ya, di suatu ruangan ada orang yang bisa bahasa Indonesia, ada bicara yang bahasa Inggris, ada yang bisa bicara Jepang, dan lainnya secara bersamaan lah. Nah, otak kita tuh nyaring dan fokus pada percakapan bahasa Indonesianya. Sementara bahasa lainnya terdengar seperti noise atau samar-samar. Nah, inilah prinsipnya CDM. Jadi nggak semuanya itu bisa di-receive dalam satu waktu, tergantung kita ingin merequest to send-nya tuh sebagai apa. Oke, lanjutnya ada code division multiple, jadi MA ya. Nah, unique code assigned each user atau multiple access ya. Nah, implementasi dari CDM disebut CDMA atau code division yang digunakan jaringan 3G oleh operator seperti smartphone pada zaman dahulu saat smartphone itu mengeluarkan MiFi bisa dibilang orang-orang itu. Nah, data bit kita misalnya itu angka 1 akan dikalikan dengan kode unik kita. Sinyal dari semua pengguna kemudian dijumlahkan di suatu jaringan atau di udara ya, sehingga terlihat seperti noise atau samar-samar. Di HP kita sinyal campuran itu akan dikalikan kembali dengan kode unik kita berkat matematika di baliknya tersebut. Nah, sinyal dari pengguna lain akan menjadi 0 dan data asli kita akan pulih ini dengan efisien dan aman atau bisa dibilang di hashing lah. Oke, selanjutnya nah, bagaimana ia menangani interface dari dua pengiriman? Karena di sini kan ada contoh sender 1 dan sender 2 ya. Nah, sekarang kita sedikit lebih dalam physical layer ya. Bagaimana bit 1 dan 0 dari komputer itu bisa ngelat udara? Jawabannya itu adalah modulasi. Nah, modulasi ini apa sih? Proses untuk penumpangan data digital dari angka 1 dan 0 atau bisa bilang ya kode untuk yang dibaca oleh komputer ya, ke atas gelombang yang membawa analog. Tanpa proses ini, bit tidak bisa terbang atau terkirim. Ada 3 cara yang membantu modulasi, yaitu AM, FM, dan PM. Nah, lalu saya langsung masuk aja ke proses channelnya. Ini adalah inti masalahnya. Di media transmisi udara, sinyal sender dan sinyal sender yang lainnya secara fisik dijumlahkan. Mereka bercampur menjadi satu sinyal gabungan yang beri label Z ya, atau bisa dilihat itu channel Z. Nah, lalu yang ketiga itu proses receiving atau penerimaan. Nah, receiver 1 itu hanya ingin mendengarkan sender dari 1. Untuk melakukan receiver 1 mengambil sinyal gabungan dari channel Z yang berantakan tadi dari channel. Nah, lalu ia melakukan proses receiving atau decoding bahasanya. Receiver 1 mengalihkan kembali sinyal gabungan itu
dengan kode yang sama persis dengan kode sender 1, yaitu bisa dibilang C1 lah kodenya. Setelah dikalikan hasilnya, jumlah seperti yang ditunjukkan rumus dan dibagi dengan jumlah chipnya. Nah, lalu hasilnya, saat sinyal sender 1 dikalikan dengan kode sender 1, sinyal akan saling menguatkan dan kembali ke bit aslinya, alias ke sesuai dari sender awalnya tadi, seperti dari sender 1 atau sender 2-nya. Saat sinyal sender 2 ikut tercampur, dikalikan dengan kode sender 1. Nah, hasilnya itu saling meniadakan atau menjadi nol ya. Karena kode mereka berbeda atau ortogonal. Nah, seperti yang kita lihat paling kanan, receiver 1 itu berhasil memulihkan data asli dari sender 1 dengan sempurna. Sinyal dari sender 2 meskipun ada di sana dan mengganggu ya, secara efektif itu dihilangkan dan diabaikan oleh penerima. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana CDMA itu memungkinkan banyak pengguna atau pengirim ya untuk berbagi frekuensi dan waktu yang sama. Setiap pengguna diberi kode unik, penerima kemudian menggunakan kode yang sama itu untuk menyaring atau mengekstrak sinyal dari pengirim yang diinginkan. Sementara sinyal dari pengirim lain diperlakukan sebagai noise atau diabaikan, bisa dibilang diacuhin aja atau dianggap nggak ada. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke physical modulation ya. Nah, slide ini tuh kayak proses terjadinya di pengirim dan penerima. Nah, di pengirimnya itu data digital diubah menjadi signal baseband atau signal yang masih raw. Lalu sinyal itu ditumpahkan ke gelombang pembawa dengan frekuensi tinggi. Misalkan kita pakai di 2, GHz, lalu kita pancarin 2, GHz itu atau frekuensi yang kita mau, prosesnya kebalikannya terjadi di penerima tersebut. Nah, itu disebut demodulasi. Seperti yang tadi saya bilang, di mana gelombang pembawa dihilangkan untuk mendapatkan kembali data digital aslinya. Nah, router WiFi itu melakukan modulasi dan laptop kita juga melakukan modulasi. Sebenarnya semua perangkat itu melakukan modulasi, cuman kita emang by technical prosesnya aja. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah modul and demulation yang tadi saya terangkan ya. Nah, dalam modulasi digital ini itu teknik shift keying ya. Oke, secara sederhananya itu komputer, laptop, dan HP berbicara menggunakan data digital, yaitu angka 1 dan 0 alias kode bahasa yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Nah, tapi udara tidak bisa mengirimkan angka 1 dan 0. Nah, hanya bisa mengirimkan gelombangnya saja. Jadi, modulasi adalah proses menerjemahkan bahasa digital 1 dan 0 itu ke bahasa gelombang, dan demodulasi adalah proses menerjemahkan kembali. Nah, yang pertama itu bagian radio ya. Mari kita lihat bagian atas itu ya. Anggap aja itu router WiFi Anda di rumah ya. Nah, data digital data pertama kita punya digital, anggap aja 101 berapa sekian lah. Nah, pesan ini yang ingin kita kirim, misalnya potongan dari email atau gambar atau sebagainya ya. Dan kotak pertama ini atau digital modulation tersebut itu adalah penerjemahan pertama. Ia mengubah urutan dari angka 1 dan 0 itu menjadi sinyal listrik sederhana yang disebut analog basement signal ya. Seperti mengubah teks menjadi kode Morse bahasanya itu. Gelombang yang naik artinya itu 1, yang datarnya artinya 0. Tapi gelombang ini masih pelan dan belum kuat ya. Nah, sinyal pelan ini bisa digabung terbang jauh supaya bisa terbang melintasi ruangan dan gelombang kayak elektromagnetik bisa dibilang. Nah, ia butuh pesawat pembawanya. Nah, pesawatnya ini adalah radio carrier-nya. Nah, gelombang pembawa radio ya, radio carrier itu, yaitu gelombang radio yang sangat cepat dan kuat tapi tidak membawa informasi apa-apa. Jadi hanya sekedar menyalurkan saja. Nah, proses intinya itu analog modulation itu sinyal kode Morse yang pelan ditumpangkan atau digendong oleh pesawat pembawa itu yang cepat. Anda bisa lihat hasilnya paling kanan nanti ini. Nah, gelombang yang cepat membawa kini bentuknya naik turun mengikuti pola gelombang datanya. Nah, lalu ada radio receiver ya bisa dibilang. Radio receiver.
radio receiver. Oke, next selanjutnya. Nah, oke, nanti ada radio receiver. Anggap kita ada laptop atau HP Anda ya. Analog modulation laptop Anda menangkap sinyal gabungan yang terbang dari router tadi. Tugas pertamanya di kotak analog demolitionnya adalah memisahkan penumpang dari pesawatnya. Nah, pesawat pembawa ini atau radio carrier-nya ini yang cepat tadi diambil dan dibuang. Lalu sinyal aslinya itu setelah dipisah, yang tersisa hanyalah penumpang saja, yaitu sinyal kode Morse-nya tersebut. Kita yang pelan tadi atau analog basement signalnya, nah kita kasih ke kotak ini lah, adalah penerjemah akhirnya atau synchronization decision. Ia melihat sinyal kode Morse tersebut yang pelan tadi, lalu memutuskan polanya. Oh, yang ini naik berarti angka 1. Oh, yang ini datar berarti angka 0. Oke. Lalu data itu menerima dan hasilnya mendapatkan kembali data digital asli kita, seperti yang kita receive dari awal sebelumnya tadi, seperti dari pesan email atau gambar tersebut ya. Nah, lalu itu sederhananya itu kesimpulannya tuh modulasi itu anggapnya seperti router proses membungkus data digital 1 dan 0 kembali ke gelombang radio agar bisa terbang dan bisa disalurkan. Lalu demodulasi itu anggapan seperti HP, proses membuka bungkusan itu untuk mendapat kembali data awalnya, data originalnya dari 1 dan 0 aslinya. Nah, ini tuh proses terjadi jutaan kali setiap detik saat kita streaming, browsing, atau mengirim email atau tweet atau sebagainya. Oke, yang terakhir ini adalah quadro amplification atau modulation. Nah, teknologi modern ini tuh tidak hanya pakai satu, tapi gabungan. Nah, inilah disebut QAM atau Quadro Amplitude Modulation yang menggabungkan ASK atau amplitude dan phase. Nah, ini tuh tujuannya tuh untuk mengirim lebih banyak bit dalam satu simbol gelombang. Nah, diagram di kanan ini disebut diagram konstelasi pada 11 QAM. Ada 16 titik ya di tersebut itu di lingkarannya. Nah, karena ada 16 adalah 2 pangkat 4. Artinya setiap satu simbol itu membawa 4 bit data sekaligus. Tiap titik punya kombinasi amplitudo atau fase yang unik. Seperti gambarnya itu Wi-Fi 6 ya yang pernah dibahas sebelumnya menggunakan 1024 QM. Itu artinya setiap simbol gelombang itu bisa membawa 10 bit data. Inilah yang membuat Wi-Fi modern itu bisa sangat cepat ya. Nah, bit. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.